bahwa kita telah sepakat dalil-dalil Al-Quran penyebab umat-umat sebelum kita mereka diazab dan diberi bencana oleh Allah Subhanahu wa taala karena dari dosa dan pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakanlah tentang kaum Nuh. Wa qaum Nuh lamma kadzdzabur rusul. Ketika kaum Nuh mereka menolak, membangkang Rasul, aghraqnahum, maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka. Takdir dari dunia ini tidak tenggelam, tapi dia karena perbuatan dosa pembangkangan terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Wa ja'alnahum linnasi ayah, maka Allah taala jadikan sebagai peringatan. Sehingga mungkin ada orang bertanya, Ustaz, kalau corona ini so apa dosa manusia? So apa torampe dosa? Ya, bangsa mana yang paling berdosa dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam perkara dosa kita tidak akan menunjuk kepada fulan dan fulan, tapi dalam perbuatan dosa kita perlu mencurigai diri kita masing-masing yang punya dosa, karena tidak ada seorang manusia pun yang ma'sum. Kata Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya kullu bani Adam khata, sesungguhnya semua anak manusia itu khata, berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah mereka yang taubat. Jadi orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang terbaik. Dari hadis yang tadi menunjukkan bahwa semua orang itu berdosa, kecuali Rasulullah SAW al-ma'sum yang terjaga dari perbuatan dosa tersebut. Jadi adanya corona bukan dosa fulan dan fulan, tapi silakan kita cari kira-kira dosa apa bagi diri kita masing-masing. Minimal kalau kita mengatakan bahwa tidak ada zina, tidak ada khamar, tidak ada riba, tidak ada dusta, tidak ada durhaka yang kita lakukan, namun apakah kita tidak memiliki kelalaian yang selama ini kita hadir sholat berjamaah, termasuk menjadi orang yang bolong-bolong terhadap jamaah itu, sehingga hari ini Allah hukum kita tidak lagi sholat berjamaah. Kita adalah orang yang sanggup untuk sholat, tapi dengan berbagai alasan dan seterusnya kita jadikan sholat bagian terakhir dari catatan dan rencana kehidupan, sehingga Allah Ta'ala mengazab kita dengan corona ini sehingga kita tidak bisa sholat. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, bersedekahlah, badiru bis sadaqat, bersegeralah kalian untuk bersedekah selagi sedekah itu masih dibutuhkan, karena menjelang akhir zaman tidak ada lagi kesempatan bersedekah. Kita mau bersedekah, tapi ketika kita datang orang bilang di sana ada fakir miskin, kita antar dia beras, kita antar dia lauk, kita antar dia uang dan seterusnya. Kata fakir miskin, seandainya tadi pagi kau datang, aku masih fakir, tapi hari ini saya sudah mampu, bahkan malam ini saya naik pangkat jadi kaya, sehingga dia tidak butuh lagi, bahkan dia mau tanya kira-kira siapa yang boleh saya kasih hari ini. Maka menyesallah orang-orang yang mau bersedekah tetapi menunda-nunda. Nah hari ini apa amal soleh yang dilakukan? Pintu sholat tertutup berjamaah, Jumat tertutup, tapi Allah Ta'ala masih membuka pintu membaca Al-Quran. Bagaimana kalau Al-Quran masih terbuka untuk dibaca dan antum cuek? Ada film, ada tontonan, ada internet dan seterusnya, sehingga kita juga tinggalkan Al-Quran. Jamaah sekalian dirahmati Allah, musibah dunia tidak seberapa dibandingkan dengan musibah akhirat. Corona ini musibah dunia, karena saham anjlok, penerbangan tutup, resesi ekonomi terjadi di mana-mana, kelaparan dan seterusnya. Musibah dunia, perdagangan tidak jalan, musibah dunia, pariwisata tertutup dan seterusnya. Bahkan antum mau umroh ataupun mau haji bertanya-tanya apa bisa berangkat atau tidak. Ini musibah dunia. Musibah dunia hanya untuk dunia. Lihatlah mereka yang meninggal karena corona. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan bagi yang sakit saat ini. Ada di antara mereka penyebabnya selain corona barangkali jantung, penyakit-penyakit generatif yang lain, ya, kolesterol dan seterusnya, usia yang lanjut. Semua itu musibah dunia. Tapi ketika mereka mati
Kalau orang mati karena jantung, tidak ada lagi di akhirat nanti penyakit jantung, tidak ada lagi di akhirat corona dan seterusnya, karena musibah dunia. Malah dengan musibah tersebut ketika mereka bersabar, mereka mendapatkan pahala syuhada, pahala syahid, mati syahid. Musibah akhirat yang lebih parah ketika engkau lalai sholat. Allah sudah tutupkan engkau masjid, Allah Ta'ala sudah tidak beri kesempatan antum untuk sholat Jumat. Coba orang yang 20 tahun selama ini tinggalkan sholat Jumat, sekarang dia pergi sholat Jumat besok, bahkan mau menghujat MUI, kenapa MUI larang dan seterusnya. Kenapa baru sekarang mau ingat sholat? Dari kemarin terbuka. Ini musibah akhirat. Kalau musibah akhirat di masjid ini, tidak kita juga beribadah di rumah, bagaimana ikhwan? Dan itulah sebesar-besarnya nikmat, kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah halangi antum bersujud dan meletakkan jidat ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbihi wa huwa sajid. Sungguh nikmat yang sangat besar ketika Allah Ta'ala izinkan antum sujud di hadapannya. Itu sebesar-besarnya nikmat. Karena untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Malik al-Mulk, raja di raja, hanya orang-orang yang Allah izinkan datang kepadanya, masuk ke rumahnya. Jangan dikira tetangga masjid yang selama ini tidak pernah datang ke masjid gara-gara penyakit atau sinetron yang halangi dia ke sana. Bukan, karena Allah belum inginkan. Rumah Allah Ta'ala, masjid seperti rumah kita di rumah. Ketika kita punya rumah, kita akan pilih-pilih siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Yang janjian dengan kita mau datang, kita bilang tafadhal. Kita bukakan gerbang, kita bukakan rumah. Bahkan kita jamu. Bahkan beberapa keperluan dia, pinjam duit atau bayar hutang, kita layani dan seterusnya. Ahlan wa sahlan. Orang-orang yang kita tidak inginkan, mungkin kita tetap tutup pagar dan seterusnya. Permintaan untuk datang mungkin kita tunda dan seterusnya. Allah yang memiliki masjid, Allah Ta'ala yang memiliki tempat-tempat ibadah. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit ini telah dijauhkan kita dari masjid. Ini musibah akhirat, jauh lebih besar daripada musibah dunia. Kita beristighfar.